Masih melanjutkan cerita Dororo di mana episode kemarin Yakimaru berhasil kembali mendapatkan salah satu bagian tubuhnya setelah sebelumnya membunuh Ayakashi yang berwujud kenengan. Akan tetapi semua itu membuat desa yang tadinya dipenuhi canda tawa berubah dipenuhi kesedihan. Tidak hanya itu, perselisihan pun terjadi di antara Dororo dan Yakimaru. Gimana kisah selengkapnya? Langsung saja masuk ke dalam ceritanya. Berangkat. Dororo yang tengah berjalan sendirian sambil melamun dihampiri kelompok Itachi yang memang sudah sedari lama mencari dirinya. Sang pengkhianat itu menunjukkan sebuah peta dan meminta kepada Dororo untuk menunjukkan sebagian dari petanya. Bocah itu terkejut dari mana mantan tangan kanan ayahnya ini memilikinya. Sekilas bayangan masa lalu Dororo melintas menunjukkan pembicaraan dirinya beserta ibundanya. Inilah hari di mana Dororo diminta membawa sebagian peta yang menunjukkan lokasi harta yang selama ini ayahandanya timbun. Dororo sempat mempertanyakan dari mana mantan tangan kanan ayahnya itu bisa mendapatkan sebagian peta tersebut. Namun alih-alih menjawab, Itachi menyuruh anak buahnya buat memeriksa punggung Dororo karena ia yakin bocah tersebut memilikinya juga. Tidak ingin diperiksa dengan paksa, Dororo pun menunjukkan punggungnya yang dimana tidak terdapat apa-apa. Namun Itachi masih yakin meskipun tidak ada gambar peta di punggung Dororo, dirinya yakin bocah itu mengetahui rutenya. Sehingga Itachi pun memutuskan membawa Dororo. ちくしゃ離せうんちくしゃおいらにこんなことしやがってただじゃおか Dalam kondisi seperti ini, Dororo sangat mengharapkan Yakimaru hadir dengan tiba-tiba dan menyelamatkannya bak superhero. Tidak berselang lama setelah kepergian kelompok Itachi, sang pahlawan yang dinanti-nanti akhirnya muncul dan langsung memperhatikan keadaan sekitar, siapa tahu ada petunjuk yang bisa mengarahkannya kepada Dororo. Kembali kepada kelompok Itachi yang bergerak melewati lembah, menyeberangi sungai, mendaki gunung, hingga beberapa hari pun berlalu setelah penculikan yang dilakukan Itachi kepada Dororo. Kini mereka hampir tiba di tempat yang diyakini digunakan Hibukuro sebagai lokasi penimbunan harta karun. Dororo sangat penasaran bagaimana Itachi bisa mengetahui akan harta tersebut. Tanpa ada yang disembunyikan, Itachi pun menceritakan semuanya. Awalnya ia merasa kalau uang hasil rampasan selalu berkurang, terlebih lagi yang berkurang adalah uang. Hingga suatu ketika dirinya tidak sengaja mempergoki sang komandan mengambil uang tersebut dan membawanya entah kemana. Dari sanalah godaan Saiton itu muncul untuk menyuruh dirinya tamak, menguasai harta itu seorang diri. Sehingga hari itu juga dirinya selalu menguasai Hibukuro buat mencari celah, namun sayangnya dia sangat kesulitan karena komandannya itu tidak pernah lengah. Oleh karena itu, ia pun memutuskan mengubur keinginannya itu. Namun itu hanya bertahan beberapa tahun sampai dirinya kembali berada di kondisi yang lagi membutuhkan uang. Lalu kemudian Itachi berpikir untuk kembali mencari harta itu dengan cara menekan Hibukuro. Tapi sayangnya orang yang dimaksud telah mati dan yang tahu akan letak harta itu hanya tersisa Dororo dan ibundanya. Sebenarnya ia sudah berniat mengubur keinginannya itu untuk mencari harta tersebut. Tapi setelah terakhir kali pertemuan mereka saat dirinya berniat kembali ke kuil, ia tidak sengaja menemukan makam orang tua Dororo. Dan ya, hasilnya kegilaan itu muncul kembali, di mana Itachi dengan kejamnya membongkar makam itu lalu menemukan sebagian petanya. Sontak Dororo pun menggeram marah kepada Itachi karena telah melakukan semua itu kepada tempat yang menjadi peristirahatan ibundanya. ちゃおこんにゃー Keesokannya, kelompok Itachi pun kembali melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di tempat yang diyakini sebagai penyimpanan harta-harta itu. Sayangnya, Tanjung yang diberi nama, berada di seberang lautan yang mengharuskan mereka melewatinya menggunakan perahu. Sebenarnya bisa saja menggunakan jalur darat, akan tetapi sangat berisiko disebabkan medan yang terjal. Mata Itachi menyapu area sekitar dan tidak sengaja menemukan sebuah desa, akan tetapi desa tersebut sangatlah kacau seperti telah terjadi perampokan. Hingga mereka pun bertemu seorang pemuda yang menawarkan jasa dengan imbalan beberapa kepi. Dororo merasa ada yang aneh dengan pemuda itu sehingga ia pun memperingati Itachi, tapi bapak tua satu ini percaya akan kemampuannya. どうなってんだ。
Awalnya semua berjalan dengan lancar tanpa adanya kecurigaan sedikit pun. Bahkan mereka mengobrol santai dengan sang pemuda. Kita panggil nih orang Joko aja ya, supaya lah ribet. Hingga kecurigaan dan rasa tak karuan mulai muncul ketika Joko menjawab rasa penasaran Dororo alasan dirinya kehilangan satu tangan. Joko menceritakan bahwa dirinya memberikan satu tangannya ini kepada para sahabat hiunya. Tapi karena hal itu juga mereka tidak menyukai makanan lain selain daging manusia. Awalnya, ia memberi mereka makan menggunakan mayat-mayat yang menjadi korban perang. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu mereka tumbuh besar dan pasokan mayat pun mulai habis, sehingga dengan senang hati Joko pun memburu anak-anak beserta orang dewasa yang tinggal di dalam desa. Dan faktanya adalah desa yang kelompok Itachi datangi itu tidaklah diserang oleh para perampok melainkan oleh Joko sendiri. Dan alasan Joko mau mengantarkan kelompok Itachi bukan karena imbalan uang tapi karena menginginkan tubuh mereka. Yang kata lain, Joko berniat menjadikan kelompok Itachi sebagai makanan hiu miliknya. Seketika semua orang nampak terkejut mendapati fakta itu. Tapi semuanya sudah terlambat di mana Joko mengisyaratkan kedua hiu miliknya untuk memulai makan siang. Satu persatu anak buah Itachi tewas dimakan binatang penguasa air di wilayah ini. Teriakan kesakitan cukup memilukan dan hanya meninggalkan bercak darah yang tertinggal di permukaan air. Kedati demikian, Itachi hanya bisa berdiam diri menyaksikan kematian anak buahnya. Bukan tidak ingin menyelamatkan anak buahnya, akan tetapi ia sadar saat ini berada di tengah-tengah lautan yang membatasi pergerakannya. Itachi baru sadar dari lamunannya ketika mendengar suara Joko. Saat itulah ia berniat menyerangnya, namun tindakannya harus urung disebabkan salah satu hiu menyerang kepadanya sehingga ia pun hanya mampu melihat Joko pergi bersama salah satu hiu. Sebelum kepergian Joko, ia meminta salah satu hiu untuk berjaga dan dilarang memakan kelompok Itachi sebelum sore hari. Selepas kepergian Joko, semua orang hanya bisa berdiam diri bersama pemikiran mereka masing-masing. Tidak tahu apa yang harus mereka lakukan dikarenakan keagresifan yang dilakukan binatang penghuni laut itu terus saja berputar di sekitar perahu. Mungkin hanya mampu berdiam diri sambil menunggu mana yang terlebih dahulu menghampiri mereka, kehidupankah atau kematian. Hanya tinggal menunggu waktu. Akan tetapi berbeda halnya dengan Dororo di mana bocah itu sangat muak mendengar celotehan tak jelas dari kelompok Itachi yang sudah pasrah dengan kondisi saat ini. Bocah itu mencoba menyadarkan Itachi dari keputusasaan dengan cara menyiramkan air laut kepada lukanya. Bocah itu dengan tegas mencoba membawa mereka keluar dari kondisi keputusasaan dan tindakannya itu malah mengingatkan Itachi kepada sosok mantan komandannya. Di sini Dororo mengutarakan rencananya di mana ia berniat memancing hiu itu buat naik ke permukaan. Lalu, jika hiu itu berhasil naik, saat itulah giliran kelompok Itachi yang bekerja. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memancing hiu itu muncul. Nampaknya, percikan yang ditimbulkan Dororo berhasil menarik perhatian makhluk tersebut. Bukan waktunya untuk bergembira, Itachi pun menyuruh anak buahnya membuat dayung dadakan. Tapi Itachi tidak ingin meninggalkan hiu itu begitu saja. Matahari pun mulai tenggelam dan ini adalah waktunya Joko kembali memberikan makan kedua hiunya. Akan tetapi ketika ia tiba di tempat dirinya menugaskan salah satu hiunya berjaga, Joko tidak melihat apa-apa selain bercak darah yang mengarah ke pulau. Dan alangkah terkejutnya Joko ketika melihat salah satu hiunya tergeletak tak bernyawa dengan bersimbah darah. Namun ketika dirinya mendekat, saat itulah kelompok Itachi keluar dari persembunyian mereka. Ternyata Itachi sengaja membawa jasad hiu itu untuk memancing Joko keluar dan membalaskan dendam atas kematian anak buahnya. Peninggalan Joko, Itachi langsung menanyakan letak harta itu kepada Dororo. Namun Dororo mengaku tidak tahu letaknya.
Meskipun telah ditawari akan mendapatkan sebagian dari hartanya, bocah itu tetap mengaku tidak mengetahuinya. Perkataan Abah di masa lalu membuat Dororo tetap teguh pada pendiriannya. Akan tetapi hal itu memancing ketidaksabaran Itachi dan melupakan jasa Dororo yang mengorbankan tubuhnya dalam bahaya. Itachi menyuruh anak buahnya buat melepaskan semua pakaian Dororo, tapi tetap tidak menemukan apa yang dirinya cari. Hingga ketika punggung Dororo tidak sengaja terkena hawa panas, saat itulah peta tersebut muncul. 行くぞてめえら Setelah berhasil mendapatkan apa yang dirinya butuhkan, Itachi pun meninggalkan Dororo begitu saja. Tapi samar-samar bocah itu mendengar jeritan yang dihasilkan oleh salah satu hiu milik Joko. Secara yang bersamaan, Joko juga turut sadar dari pingsannya dan langsung mendekati jasad salah satu hiunya. Rasa marah bercampur dendam seketika membara, siap kapan saja meledak. Di mana seketika Joko menyuruh hiu yang masih dirinya miliki buat membunuh seluruh kelompok Itachi. Dan anehnya, hiu tersebut seolah-olah mengerti, dibuktikan dengan perubahan bola matanya.